Film ini bercerita tentang seorang wanita yang merupakan pengacara terkenal. Namun, ketenarannya sebagai seorang pengacara didapatkannya dengan menghalalkan segala cara, meski sekalipun dengan cara yang licik. Suatu ketika, dirinya mengalami sebuah kecelakaan hebat yang merenggut nyawanya. Ia tak dapat melanjutkan perjalanannya menuju akhirat. Dan ia pun menyadari segala kesalahan yang dilakukannya selama ini. Ia memohon untuk dihidupkan kembali agar dapat memperbaiki kesalahan dan dosa-dosanya. Permintaannya pun dikabulkan. Ia menjadi hidup kembali. Namun, kali ini dalam wujud seorang ibu dan telah memiliki 2 anak. Ia pun harus menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan menerima segalanya di kehidupannya yang baru dalam sebuah keluarga. Fokus utama tema film ini mengenai seorang kakek berusia 70 tahun yang memiliki sifat pemarah yang tinggal seorang diri. Ia bekerja paruh waktu di supermarket di mana dirinya tinggal. Suatu hari kakek itu bertemu dengan seorang wanita lansia yang ternyata adalah tetangga barunya. Karena sifat wanita itu yang ramah, ia pun jatuh hati padanya. Merasa canggung dan tidak berpengalaman dalam urusan percintaan, ia pun meminta saran dan dukungan dari sesama rekan-rekannya. Akan tetapi putri dari wanita lansia itu mengetahuinya. Ia pun tidak menyetujui hubungan mereka. Pada film ini, terdapat seorang gadis kecil yang terpaksa harus tinggal di mobil yang sekaligus menjadi rumahnya bersama dengan ibu dan adiknya. Ayahnya kabur meninggalkan mereka. Ia berkeinginan untuk memiliki rumah agar bisa mengundang teman-temannya saat ia merayakan ulang tahun. Suatu hari, ia melihat brosur rumah seharga 5 juta. Ia pun berpikir keras agar mendapatkan uang sebanyak itu. Di sebuah restoran tempat ibunya bekerja, terdapat seorang nenek yang kaya dan memiliki seekor anjing kesayangan. Ia juga merupakan pemilik restoran itu. Nenek itu hidup seorang diri. Ia tidak punya keturunan karena anak satu-satunya telah meninggal. Ia memiliki keponakan yang pemalas yang akan mewarisi kekayaannya. Sadar akan keadaan tersebut, keponakannya itu merasa tak sabar untuk segera menerima warisan. Ia kemudian bekerja sama dengan seorang kenalannya yang sebenarnya adalah penipu. Ia juga mengetahui wasiat bibinya yang menyatakan bahwa warisan itu akan diberikan kepada pengasuh anjingnya. Atas hasutan sang penipu, ia berencana untuk mencuri anjing itu. Di sisi lain, sang gadis kecil bersama adik dan juga teman baiknya menyusun rencana untuk menculik anjing milik nenek tersebut. Ia kemudian berpura-pura menemukan dan meminta hadiah berupa uang sebesar 5 juta. Film ini mengisahkan seorang nenek yang tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis berusia 20 tahun. Semuanya berawal ketika sang nenek yang akan dikirim ke panti jompo datang di sebuah studio foto. Ia ingin difoto untuk pemakamannya nanti. Setelah selesai berfoto, dalam perjalanannya menuju rumah, seorang pemuda yang berada di bus menggodanya. Sang nenek masih tidak menyadari bahwa dirinya telah berubah menjadi gadis muda. Ia pun memarahi pemuda itu. Tak sengaja, ia melihat pantulan wajahnya pada kaca bis itu. Merasa tak percaya apa yang telah dialaminya, ia merasa kaget dan terkejut. Ia baru menyadari bahwa fisiknya telah berubah. Ia pun memanfaatkan momen itu dengan menebus masa mudanya yang banyak ia habiskan untuk membesarkan putranya setelah ditinggal mati oleh suaminya di medan perang. Dia pun mengubah identitas dirinya dengan mengganti namanya.
Sejak muda, ia mengidolakan artis terkenal, dan mengubah gaya rambutnya seperti idolanya itu. Tak hanya itu saja, dengan uang tabungannya, ia membelanjakan baju-baju baru, dengan mode ala era tahun 1960-an, dan juga membeli sepatu. Bahkan ia juga bergabung dengan band cucunya. Tema film ini bercerita tentang hubungan seorang gadis dan sang ayah yang terjalin kurang baik. Rasa kesalnya terbawa hingga dewasa, ia pun merantau ke Seoul dan bekerja di sana sebagai petugas penagihan pajak. Suatu ketika karena kesalahannya, ia diskors selama 2 bulan oleh atasannya. Masa skors itu pun dimanfaatkannya untuk kembali ke kampung halamannya. Ia pun mendatangi toko milik ayahnya. Karena letak tokonya yang berdekatan dengan sebuah sekolah, banyak anak-anak yang mendatangi tokonya. Walau awalnya ia tak peduli, namun perlahan dia mulai menyukai anak-anak. Perlahan sifatnya mulai melunak, bukan hanya terhadap anak-anak tetapi juga dengan sang ayah. Berkat dibuka kembali tokonya itu, ia bertemu kembali dengan sahabat masa kecilnya. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Merasa putus asa, ia mencoba bunuh diri berkali-kali, namun selalu gagal. Setelah upaya bunuh dirinya yang selalu mengalami kegagalan, pemuda itu mendadak mempunyai kemampuan dapat melihat hantu. Sejak itu, dia selalu diikuti oleh para hantu yang selalu membayanginya. Merasa kesal dan risih, ia pun mengusir para hantu tersebut. Namun, pada akhirnya ia bersedia mengabulkan permintaan mereka dengan syarat agar mereka pergi menjauh dan tidak lagi mengusik dirinya. Namun ketika para hantu itu pergi, ia baru menyadari telah terjadi sesuatu tentang apa yang dialaminya. Diceritakan dalam film ini, terdapat seorang pria tampan dan terkenal, yang juga merupakan penyiar radio. Saat sedang bersiaran di acaranya, seorang penelpon curhat bahwa dirinya merasa repot dengan menjadi seorang ibu tunggal. Pria itu menyarankan agar sang penelpon kembali saja kepada orang tuanya. Setelah pria tersebut usai siaran, ia pulang menuju apartemennya. Ternyata, ia bertemu dengan gadis muda yang berada terlebih dahulu di apartemennya. Ternyata, gadis itu merupakan sang penelpon di siarannya. Gadis itu datang bersama anak kecil dan mengaku bahwa dirinya adalah anak dari pria tersebut. Pria itu pun menyangkal dan kemudian mengusirnya. Namun gadis itu tetap bertahan. Pria itu pun menyadari bahwa wanita yang pernah dikencaninya dahulu telah memiliki anak darinya yang ternyata merupakan adalah gadis tersebut. Dan gadis itu pun juga telah memiliki anak. Alih-alih khawatir dan cemas karirnya akan berakhir, ia pun berusaha menutupi skandalnya itu dari publik. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow akun ini.